Yuk belajar fisika yuk. Fisika itu asik loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran gelombang bagian yang kedua dengan pokok bahasan yang ketiga, yaitu klasifikasi gelombang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini kepada teman-teman siswa dan siswi semuanya. Dan tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Klasifikasi gelombang atau pengelompokan gelombang. Gelombang dikelompokkan berdasarkan medium untuk merambatnya, yaitu dibagi menjadi dua. Apa itu medium? Medium itu sama juga dengan media atau perantara. Nah, yang pertama, gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang mekanik dan apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium atau memerlukan media atau memerlukan perantara. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium atau tidak memerlukan perantara. Contoh gelombang mekanik, yang pertama gelombang tali. Medium atau perantara untuk merambatnya adalah tali. Kemudian contoh gelombang elektromagnetik, yang pertama adalah gelombang radio. Jadi gelombang radio dalam perambatannya itu tidak memerlukan medium perantara. Demikian juga gelombang TV. Kemudian contoh berikutnya untuk gelombang mekanik yaitu gelombang pada selingki. Selingki ini adalah pegas yang lunak. Tentu di sini medium atau perantara untuk merambatnya adalah selingki. Kemudian contoh yang ketiga yaitu gelombang air. Di sini medium atau perantara untuk merambatnya gelombang air adalah air. Kemudian yang keempat yaitu gelombang bunyi. Medium untuk merambatnya adalah udara. Jadi gelombang bunyi kalau tidak ada udara itu tidak dapat didengar karena gelombang bunyi tersebut tidak ada medium atau media atau perantara untuk perambatannya. Kemudian contoh lain gelombang elektromagnetik adalah gelombang HP atau handphone, kemudian gelombang radar. Gelombang radar ini biasa ada pada pesawat-pesawat perang atau biasa radar ini ada di bandara-bandara untuk mengetahui pesawat yang datang dan pesawat yang pergi. Kemudian gelombang inframerah. Gelombang inframerah ini biasa digunakan untuk remote TV. Remote TV itu menggunakan gelombang inframerah. Kemudian gelombang cahaya matahari, cahaya lampu. Itu adalah termasuk gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang ultraviolet. Kemudian berikutnya gelombang sinar X atau sinar Ronsen. Kemudian gelombang sinar gamma. Semua gelombang elektromagnetik ini dalam perambatannya itu tidak memerlukan medium. Kemudian klasifikasi gelombang yang kedua adalah gelombang berdasarkan arah getarnya. Itu dibagi menjadi dua. Satu, gelombang transversal. Kemudian yang kedua, gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya dan arah rambatannya tegak lurus. Jadi dalam gelombang itu ada arah getar dan ada arah rambat gelombang. Dalam gelombang transversal, arah getar dan arah rambat gelombang adalah tegak lurus. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya dan arah rambatan gelombangnya adalah segaris. Jadi saya ingatkan kembali bahwa dalam gelombang itu ada arah getar dan ada arah rambat. Untuk gelombang longitudinal, arah getarnya dan arah rambat gelombangnya adalah segaris. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar gelombang pada tali. Ujung tali ini digetarkan. Digetarkannya di sini ke atas dan ke bawah.
maka arah getarnya juga di sini ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau ujung tali ini digetarkan, maka pada tali itu akan merambat gelombang. Nah, merambat gelombangnya adalah ke sini. Jadi di sini ini ada arah getarnya. Ingat, getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Nah, di sini arah getarnya itu adalah ke atas dan ke bawah, dan arah rambatnya adalah ke sebelah kanan. Nah, di sini terlihat bahwa arah getar yang ke atas ke bawah tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kemudian pada gelombang longitudinal, pada gelombang longitudinal itu terjadi rapatan dan regangan. Nah, tadi kalau misalkan pada gelombang transversal terjadi puncak dan lembah gelombang. Nah, ini adalah selingki. Selingki itu adalah pegas yang lunak. Selingki ini digetarkan, ingat getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Nah, digetarkan mendatar. Nah, waktu digetarkan ke sebelah kanan, maka akan terjadi rapatan pada selingki. Kemudian pada saat selingki ini ditarik ke sini, maka akan terjadi regangan. Jadi kalau pada gelombang longitudinal itu akan terjadi rapatan dan regangan. Nah, rapatan dan regangan ini akan merambat ke sebelah kanan. Sehingga di sini arah getar dan arah rambatan gelombang adalah segaris. Kemudian untuk lebih mempertegas gelombang transversal, nah ciri-cirinya di sini ada puncak gelombang dan ada lembah gelombang. Ini adalah puncak gelombang dan ini adalah lembah gelombang. Sedangkan pada gelombang longitudinal, ciri-cirinya yaitu ada rapatan dan ada regangan. Ini adalah regangan dan ini adalah rapatan. Nah, rapatan terbentuk pada saat selingki ini digetarkan ke sebelah kanan. Kemudian regangan itu terbentuk pada saat selingki ini digetarkan ke sebelah kiri. Kemudian berikutnya contoh dari gelombang transversal. Nah, yang pertama, semua gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal. Jadi dimulai dari gelombang radio, gelombang TV, gelombang HP, gelombang radar, gelombang inframerah, kemudian gelombang cahaya tampak, kemudian gelombang ultraviolet, kemudian gelombang sinar X dan sinar gamma. Nah, ini masuk ke dalam gelombang transversal. Kemudian contoh lainnya yaitu gelombang pada tali. Nah, pada gelombang pada tali juga terbentuk puncak dan lembah. Kemudian berikutnya gelombang air. Nah, pada gelombang air juga terjadi puncak dan lembah gelombang. Sedangkan contoh pada gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi. Nah, pada gelombang bunyi yang merapat dan meregangnya itu adalah udara. Jadi udara pada saat kita misalkan berbicara, nah udara itu akan merapat dan meregang. Kemudian udara yang merapat dan meregang itu nanti akan sampai pada telinga kita dan akan menggetarkan gendang telinga. Kemudian contoh yang kedua yaitu gelombang pada selingki. Nah, seperti tadi, selingki itu adalah pegas yang lunak. Nah, pada pegas yang lunak, nah kalau digetarkan di mana arah getarnya itu segaris dengan arah rambatannya, maka akan terbentuk gelombang longitudinal. Kemudian berikutnya klasifikasi gelombang bagian yang ketiga, yaitu gelombang dikelompokkan berdasarkan amplitudonya dibagi dua. Saya ingatkan kembali bahwa amplitudo itu adalah simpangan paling besar pada gelombang. Oke, gelombang berdasarkan amplitudonya dibagi dua, yaitu yang pertama gelombang berjalan, kemudian yang kedua gelombang diam, atau nama lainnya adalah gelombang stasioner, atau dinamakan juga dengan gelombang berdiri. Apa itu gelombang berjalan dan apa itu gelombang diam? Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap atau tidak berubah-ubah. Sedangkan gelombang diam adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Kedua gelombang ini nanti akan dibahas pada bagian pembahasan gelombang berikutnya. Kemudian gelombang stasioner ini terbentuk dari gabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi gelombang datang dan gelombang pantul itu bergabung membentuk gelombang stasioner. Kemudian ciri-ciri
dari gelombang berjalan, nah gelombang tersebut yaitu merambat itu sangat jauh dan tidak dipantulkan. Sebagai contoh, gelombang pada tali. Jika tali ini sangat panjang, kemudian ujungnya digetarkan, maka akan terbentuk gelombang berjalan. Dan gelombang ini merambat sampai dengan jauh dan tidak dipantulkan. Sedangkan gelombang diam atau gelombang stasioner atau gelombang berdiri, ciri-cirinya adalah gelombang merambat ini terbatas atau gelombang dipantulkan. Nah, sehingga pada gelombang stasioner akan muncul yang dinamakan dengan perut dan simpul. Nah, perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul ini akan membentuk perut dan simpul. Nah, perut ini adalah pada saat amplitudonya itu maksimum. Sedangkan simpul yaitu pada saat simpangannya itu sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa amplitudo pada gelombang berdiri, nah ini adalah yang paling besar, kemudian yang ini adalah paling kecil. Jadi di sini amplitudonya itu berubah-ubah, di mana perubahan tersebut itu tergantung pada waktu getarnya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat pada bahasan gelombang stasioner, di mana nanti dalam persamaan akan terlihat bahwa perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul akan membentuk amplitudo yang besarnya itu berubah-ubah. Kemudian contoh daripada gelombang berjalan, yang pertama gelombang pada tali yang sangat panjang dan tidak dipantulkan seperti sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua gelombang air. Nah, airnya di sini sangat luas dan tidak dipantulkan. Nah, kalau dipantulkan nanti akan membentuk gelombang stasioner. Kemudian gelombang elektromagnetik dan tidak dipantulkan seperti gelombang radio. Nah, gelombang radio itu dari stasiun radio, gelombang tersebut itu akan merambat ke segala arah dan jika dipantulkan juga tidak akan kembali ke sumber daripada gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga tidak terjadi penggabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi pada gelombang elektromagnetik itu rata-rata merupakan gelombang berjalan. Kemudian contoh daripada gelombang diam yaitu gelombang pada alat musik. Nah, seperti gitar, kecapi, ukulele dan lain-lain. Contoh misalnya gitar. Nah, gitar ujung-ujungnya itu diklem. Nah, untuk membunyikan gitarnya itu dengan dipetik. Nah, pada saat dipetik, gitar itu digetarkan, yaitu diberi simpangan ke bawah atau ke atas. Kemudian getaran dari petikan tersebut itu nanti akan dirambatkan sampai di ujung senar atau di ujung tali ya. Maka gelombang pada senar tersebut nanti akan dipantulkan. Nah, sehingga akan terbentuk gabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul dan membentuk gelombang stasioner. Demikian juga pada kecapi dan ukulele. Oke, pembahasan gelombang bagian yang kedua yang membahas klasifikasi gelombang atau pengelompokan gelombang selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini ke teman siswa dan siswi semuanya. Tidak lupa juga kunjungi web bimbel fisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah. Bring you home. Yeah, come on. 다가랬던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게